Masih bingung mengukur capaian kinerja indikator pembangunan? Tenang. Pemerintah Kabupaten PD Jaya telah menetapkan sebuah keputusan Bupati nomor 168 tahun 2024 tentang formulasi pengukuran indikator kinerja pembangunan Kabupaten PD Jaya tahun 2019-2024. Penetapan SK ini bertujuan untuk mempermudah proses pengukuran capaian indikator kinerja RPJMD sehingga hasil evaluasi lebih akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penetapan SK ini merupakan bagian dari implementasi aksi perubahan yang diinisiasi oleh Saudara Rahmat MSI guna meminimalisir berbagai dampak dari kegagalan dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Akibat dari hasil evaluasi yang tidak benar berdampak pada kesalahan dalam pengambilan keputusan yang mengancam kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. SK ini memiliki manfaat diantaranya: 1. Hasil evaluasi RPJMD akan lebih akurat dan objektif sehingga rekomendasi hasil evaluasi RPJMD benar-benar dapat digunakan sebagai dasar penentu kebijakan dan strategi pembangunan daerah. 2. Memberikan kemudahan dalam proses evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP Kabupaten PD Jaya. 3. Memberikan kemudahan dalam penyusunan laporan evaluasi berakhirnya masa jabatan atau majap Bupati PD Jaya. SK ini dapat di-download melalui website PD Jaya atau barcode di bawah ini. Milestone 1. Membangun komitmen dengan pimpinan. Tahapan ini dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 17 Mei 2024 yang bertujuan untuk melaporkan, menjelaskan, dan memperoleh dukungan dari para pimpinan serta stakeholder terkait. 2. Pembentukan tim efektif dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2024 hingga ditetapkan surat keputusan Bupati PD Jaya nomor 164 tahun 2024 tentang pembentukan tim pengarah dan tim penyusun formulasi pengungkit. 3. Melaksanakan rapat tim efektif dilakukan pada tanggal 28 Mei 2024 yang bertujuan untuk membagi tugas dan peran tim efektif dalam melaksanakan aksi perubahan. 4. Mengidentifikasi indikator kinerja pembangunan bersama tim efektif. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2024 dengan tujuan untuk menentukan indikator yang akan diformulasikan. 5. Melakukan sosialisasi dan pelatihan bersama tim efektif dan stakeholder. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2024 bertujuan agar tim efektif dan stakeholder memahami proses formulasi indikator kinerja pembangunan. 6. Mempersiapkan format berita acara dan draft perbuk pengungkit. Kegiatan ini dilaksanakan pada 11 Juni 2024. 7. Melakukan DEX formulasi indikator kinerja. Kegiatan ini dilakukan pada 12 sampai dengan 13 Juni 2024 yang bertujuan untuk menyepakati formulasi indikator pembangunan bersama SKPK yang dibuktikan dengan berita acara kesepakatan. 8. Konsultasi dengan BPS terkait formulasi indikator kinerja pembangunan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2024 dengan bertujuan untuk memastikan bahwa formulasi indikator yang disusun sesuai dengan standar statistik nasional. 9. Konsultasi dengan akademisi dilaksanakan pada 15 Juni 2024 yang bertujuan untuk memastikan bahwa formulasi indikator yang digunakan sesuai dengan standar akademik dan relevan dengan indikator pembangunan. 10. Menyempurnakan draft SK formulasi pengungkit sesuai dengan hasil konsultasi dengan BPS dan akademisi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2024. 11. Mempersiapkan draft perbuk formulasi pengungkit bersama tim efektif yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2024. 12. Menyampaikan draft SK formulasi pengungkit kepada Bupati untuk diverifikasi oleh bagian hukum pada tanggal 3 Juni 2024. 13. Penetapan SK pengungkit oleh Bupati dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024. 14. Menyampaikan draft perbuk pengungkit kepada Bupati untuk diverifikasi oleh bagian hukum. 1.
Salah satu milestone jangka menengah yang dapat diupayakan untuk dilaksanakan pada jangka pendek adalah menyampaikan draft Perbuk pengungkit kepada Gubernur Aceh untuk difasilitasi oleh Biro Hukum Provinsi Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Jilani selaku pejabat Bupati PD Jaya. Pada prinsipnya kami sangat mendukung aksi perubahan tentang formulasi pengukuran indikator kinerja pembangunan Kabupaten PD Jaya. Aksi perubahan ini diharapkan dapat terus berlanjut dan menjadi dasar dalam evaluasi capaian indikator pembangunan yang lebih akurat dan objektif. Pelaksanaan pengembangan potensi diri dilakukan melalui 1. Memimpin apel pagi untuk mempelajari keterampilan komunikasi dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. 2. Mengajak diskusi, konsultasi, dan mendengarkan pendapat orang lain untuk memperoleh wawasan yang lebih luas. 3. Menerima umpan balik secara terbuka dari para stakeholder eksternal. 4. Membangun jaringan dan dukungan yang solid dengan rekan kerja dan juga mentor. 5. Membuat rencana tindakan yang terperinci dan mematuhi jadwal yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pengembangan sumber daya tim. 1. Mendorong pembelajaran kolaboratif di antara anggota tim untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam penyiapan data dan administrasi. 2. Mendorong tim efektif agar ikut serta pada saat sosialisasi dan pelatihan untuk memberikan pemahaman tentang tata cara menyusun formulasi indikator kinerja pembangunan. Pelaksanaan manajemen risiko. 1. Menggunakan strategi fungsional manajemen, dialog strategis, komunikasi internal dengan memupuk kembali kekompakan tim. 2. Memberikan pemahaman yang mendalam tentang stakeholder. 3. Melakukan sosialisasi dan pelatihan dengan menghadirkan akademisi dari USK sebagai narasumber. 4. Menyusun regulasi dalam bentuk SK sekaligus menyiapkan draft Perbuk. Berkaitan mata pelatihan pilihan dalam dukungan aktualisasi kepemimpinan. 1. Mempelajari kanun dan perbuk susunan organisasi dan tata kerja hingga memahami tugas dan fungsi organisasi. 2. Mempelajari peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 untuk memahami dan merumuskan indikator kinerja pembangunan. 3. Melaksanakan rapat tim efektif untuk membina kerjasama tim yang solid hingga tujuan aksi perubahan tercapai dengan baik.